Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu soal APBN yang potensinya ya akan dijadikan jaminan terkait pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ya. Jadi memang saat ini proyek ya kereta cepat Jakarta Bandung ya memasuki fase-fase yang sangat mengkhawatirkan, yaitu proyeknya membengkak gitu ya dari asumsi awal, dan ancaman yang ke depan yaitu tentang debt trap ya, jebakan utang yang kita khawatirkan bersama, yang biasa dilakukan oleh Cina ya, yang sudah memakan korban, salah satunya Sri Lanka ya, yang kemarin negaranya sempat kolaps dan akhirnya bangkrut. Nah, apakah dengan debt trap ini akan mengulangi sejarah gitu ya, atau cerita tentang Sri Lanka yang akhirnya debt trap ya, tidak bisa apa-apa terkait saat ini penjajahan ekonomi, yaitu jebakan utang. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh airmall.id. Soal APBN potensi digadai ke China, LPP harus tanggung jawab. Republik Merdeka Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dinilai terlalu memaksakan diri. Pasalnya kini muncul tuntutan dari Cina selaku investor untuk menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai jaminan pengembalian utang dan sekaligus bunga. Penilaian itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Masi merespon isu Cina meminta APBN jadi jaminan, menyusul bunga utang pembangunan KCJB yang kini jadi 3,4%. Gara-gara Jokowi dan LPP ngontot bangun KCJB, Cina dengan segala tipu dayanya kini memperdayai pemerintahan Jokowi, kata Jerry kepada kantor berita politik Airmall Sabtu. Menurut dia, bunga utang 3,4% masih sangat tinggi jika dibandingkan pengajuan awal yakni 2%. Alhasil kerugian negara akan melesat tinggi. Saya nilai pola pemerasan APBN telah dilakukan Cina, jadi awalnya 2% dan kini melonjak jadi 3,4%. Jadi setiap tahun APBN kita terkuras 2 triliun rupiah, tuturnya. Karena itu Direktur P3S itu menuntut tanggung jawab menteri yang mengkomandai persoalan investasi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LPP). Saya kira LPP harus berani beri ganti rugi dalam masalah ini. Kan LPP punya banyak aset, karena ini akibat keteledoran dan kebodohan dalam bernegosiasi dan membaca peluang, pungkas Jerry. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kereta cepat Jakarta Bandung yang memang sekarang masuk babak baru yang sangat mengkhawatirkan, karena berani-beraninya Cina itu sampai menyampaikan ya, meminta jaminan APBN ya. Padahal kita itu dalam kondisi saat ini ekonomi sedang lesu ya, mayoritas ekonomi global juga sedang yang namanya resesi ya, PHK masif di mana-mana ya, PHK nggak segelintir orang ya, ribuan ya. Itu juga yang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, termasuk yang terakhir Twitter itu sampai mem-PHK 6.000 pegawai karyawan ya, belum dari perusahaan-perusahaan yang lain hampir ribuan ya, perusahaan ini berapa ribu, ini berapa ribu ya. Jadi kondisi ekonomi yang sangat lesu ya, belum ada tergambar ya perbaikan ke depan ekonomi ini, malah muncul permasalahan baru terkait proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ya kita bisa nilai gitu ya, belum bisa langsung dinikmati ya oleh masyarakat ya, oleh rakyat ya. Jadi kereta cepat Jakarta Bandung yang jaraknya pendek ya, Jakarta Bandung, dan kurang begitu efektif, dan sekarang sudah terlihat ya bahaya di depan, yaitu terkait biaya yang biaya yang mangkrak, biaya naik ya.
Jadi ketika awal dulu proposal antara Jepang dan Cina itu diajukan ya, ternyata memang yang paling awal ya nampak apa namanya menguntungkan yaitu Cina gitu ya. Nilai proposalnya kurang lebih ya di bawah Jepang pada waktu. Jepang 90 triliun ya dengan berbagai macam syarat-syarat ya. Nah, Cina datang dengan proposal yang lebih murah gitu ya, dan jaminannya juga apa namanya syarat-syaratnya tidak begitu ketat ya. Ternyata seiring dengan waktu ya, itu semua termasuk juga jaminan itu nggak berjalan ya. Nilainya membengkak ya, dan proyeknya sekarang ya dinilai kemungkinan tidak akan langsung bisa memberikan keuntungan oleh masyarakat ya, karena apa namanya Jakarta Bandung apa namanya wilayah jaraknya dekat gitu ya, sudah ada jalan tol. Justru mau ada proyek ini, ibu kota mau pindah gitu ya, ini juga permasalahan yang bikin apa namanya mengernyitkan dahi gitu ya. Dan ini akan berbeda kalau jarak kereta cepat itu agak jauhan dikit gitu ya, Jakarta Surabaya. Nah, itu baru bisa memberikan efek. Nah, kalau Jakarta Bandung ya, apalagi tidak langsung Bandung gitu ya, harus turun lagi dan naik angkutan yang lain ya. Dan diperkirakan apa namanya kerugian itu akan lebih besar lagi menyusul sekarang Cina coba apa namanya juga agak memakai cara-cara yang berbahaya ya, yaitu sampai memaksakan APBN itu sebagai jaminan ya. Di kondisi kita sudah susah gitu ya, ekonomi masih lesu ya, UKM sudah mulai tengkurap ya. Justru sekarang kita dibebani lagi dengan ancaman ya biaya proyek kereta cepat ini yang akan membengkak. Jadi kalau kita melihat ya penjajahan sekarang itu ya, penjajahan gaya baru ya ini, yaitu debt trap, jebakan utang, yang semua negara itu rata-rata yang sudah kena ya, itu rata-rata diberikan gambaran yang meyakinkan gitu ya, yang itu semuanya pasti akan menyampaikan ya, menerima proyek tersebut. Tetapi ya pada kenyataannya setiap utang yang terjadi di alam kapitalisme itu hampir semuanya tidak bisa dikembalikan gitu ya. Hampir semua utang yang ada di dunia ini ya, yang coba diberikan oleh negara-negara kapitalis nggak bisa dikembalikan ya. Jadi coba negara mana yang bisa mengembalikan utang negara gitu ya, apalagi dengan proyek OBOR atau BRI ya, Belt Road Initiative yang digagas oleh Cina, itu sudah banyak memakan korban ya. Di Indonesia sudah ada gitu ya, misalnya pembangunan bandara Kertajati yang semula dibangun dengan biaya fantastis ya, ternyata memang sekarang mangkrak ya, hanya dijadikan sebagai bengkel pesawat, dan memang lokasinya sangat jauh ya, di Majalengka, dan perlu waktu sekitar 2 jam untuk transportasi standar ya, dan itu sangat tidak menguntungkan dan akhirnya menjadi mangkrak. Dan ini tidak pernah dianggap sebagai ya apa namanya tidak pidana korupsi gitu, tipikor ya, padahal ini ya sudah merugikan keuangan negara gitu ya. Jadi prospek awal adalah untuk membangun bandara, tetapi pada kenyataannya sekarang menjadi bengkel pesawat ya. Tidak pernah diperiksa oleh ataupun ditindak oleh KPK gitu ya. Dan kalau kita melihat negara-negara yang sudah kena debt trap atau jebakan utang banyak gitu ya, termasuk yang terakhir itu adalah Sri Lanka ya. Sri Lanka adalah negara kecil yang tidak begitu banyak ya kekayaan sumber daya alam ya, hanya hanya berbekal ya
objek pariwisata sebagai penerimaan akhirnya juga terdampak ya. Ketika digelontorkan utang oleh Cina dengan pembangunan infrastruktur yang akhirnya tidak bisa mengembalikan ya, sudah bisa ditebak gitu ya, utang yang diberikan oleh Cina ya dan hutang-hutang negara lain ya, negara kapitalis itu pasti tidak akan bisa dikembalikan. Akhirnya Sri Lanka bangkrut ya, infrastruktur yang tidak bisa dikembalikan uangnya akhirnya disapu bersih ya, diakuisisi oleh Cina dan menjadi negara bangkrut ya. Bahkan itu saat ini ya nggak tahu sekarang kondisinya Sri Lanka bagaimana. Nah memang sudah diwanti-wanti gitu ya, apakah tidak ada sudah diwanti-wanti dengan negara jiran ya, misalnya Singapura, Malaysia yang sudah menstop untuk adanya manuver penggelontoran utang oleh Cina itu yang sangat berbahaya gitu ya. Yang itu kalau hitung-hitungannya terlihat manis di depannya ya, tapi pada akhirnya pasti akan merugikan ya, artinya utang itu tidak bisa dikembalikan. Contoh seperti KCJB ini yang awal-awalnya memang terlihat ditawari hal-hal yang luar biasa seperti diberi surga di awal gitu ya, dengan biaya yang lebih murah dengan dibandingkan dengan proposal dari Jepang ya. Tetapi dan juga syarat-syarat yang tidak memberatkan, tetapi itu semuanya nggak ada gitu ya, tidak terrealisasi dan akhirnya kembali lagi mangkrak ya. Apakah berarti kurang lebih ya kita tidak bisa belajar dari proyek ya Bandara Kertajati yang sudah mangkrak, yang dulunya jadi pesawat sekarang jadi bengkel pesawat ya, yang dulunya awalnya rencananya untuk bangun bandara sekarang ternyata jadi bengkel pesawat ya. Jadi jebakan utang penjajahan saat ini ya luar biasa luar biasa terengginas ya, tidak terlihat ya aktivitas fisik, tetapi kalau ketika tidak bisa mengembalikan yaitu debt trap ya, jebakan utang, maka negara itu bisa diakuisisi. Masuk juga infrastruktur yang sudah dibangun yang tidak bisa dikembalikan uangnya. Nah saat ini ya apa yang disampaikan oleh Jarimasi ya adalah respon hal yang biasa dalam hal ini yang ngebet untuk melakukan menggolkan ataupun memaksakan KCJB, yaitu dua orang ini, yaitu Presiden Jokowi dan juga LBP yang disampaikan oleh Jarimasi ya harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi proyek yang nilainya fantastis ya, sedangkan uang negara tidak ada, tapi tetap dipaksakan untuk tetap dijalankan ya. Jadi sekarang ya kondisinya sedang ya ngeri-ngeri sedap ya. Cina ngebet ya harus ada jaminan, dan bunga utangnya juga naik ya, yang 92% menjadi 3,4% ya. Artinya ini tentu saja akan membebani ya, sangat jauh sekali dari ya janji pemerintah dahulu bahwasanya ini tidak memakai skema APBN ya, tetapi skema investasi ya. Jadi semuanya bohong semua gitu ya. Di satu sisi aktivis itu bohong langsung dikriminalisasi dengan pasal 1416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikriminalisasi karena menyampaikan ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran, dan ini kalau urusannya yang menyangkut pemerintah ini bebas sama sekali ya. Jadi kita inilah kondisi saat ini di negeri kita yang benar-benar carut marut ya. Di satu sisi warganya menyampaikan kritik ya, dianggap berita bohong ya. Di satu sisi ya pemerintah yang terus-menerus mengulang kebohongan-kebohongan ya, bebas dari dikriminalisasi yang sering disampaikan ataupun sering ditujukan kepada para aktivis. Nah sekarang nasi sudah menjadi bubur gitu ya, dan kita APBN kita juga sangat minim ya, harus langkah praktis harus dihentikan gitu ya untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi ya. Ingat, jebakan utang oleh Cina itu menjadi ancaman yang nyata di depan ya.
kalau nggak segera diberhentikan ya, atau terus dipaksakan untuk dijalankan, kasihan pemerintah selanjutnya ya, harus melakukan cuci piring ya, cuci piringnya pada piring yang benar-benar meninggalkan kotoran yang benar-benar nempel gitu ya, seperti karat ya. Jadi sebelum terlambat ya harus dihentikan ya, karena kondisi APBN sekarang kita yang lagi krisis, ekonomi lagi lesu, sudah tidak kondusif lagi untuk memaksakan proyek yang tidak begitu terlihat keuntungan langsung bagi masyarakat. Ya, itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.